Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Nadia dengan NIM 0102128188 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Didik Susetio MSI, Dr. Abdul Bashir SEMSI, dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Infrastruktur Publik dalam Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah dengan Studi Kasus Kota Palembang. Terlampir daftar isi, yang pertama ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, kedua ada bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Baik, pada bab 1 yaitu pendahuluan, 1.1 latar belakang, Palembang adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan telah mengalami transformasi yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir. Karena pertumbuhan penduduk yang signifikan, dinamika perekonomian yang muncul, dan keberhasilan berbagai program pembangunan, kota Palembang telah memposisikan diri sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan politik terpenting di Sumatera Selatan, menurut Utami et al. Tahun 2023. Infrastruktur publik adalah sistem dan fasilitas yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah atau badan publik untuk mendukung kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem air, sistem sanitasi, sistem transportasi, dan lainnya. Masih banyak lagi. Fungsi infrastruktur publik sendiri yaitu adalah untuk memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat dan kemampuan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi serta memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, dalam konteks ini, infrastruktur publik di Palembang sebagai contoh harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi. Nah, terlampir peran infrastruktur publik yaitu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi di kota Palembang sangat penting. Infrastruktur publik sendiri, yaitu seperti jembatan, bandara, pelabuhan, dan lain-lainnya, itu memiliki kemampuan kota untuk menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, infrastruktur publik sendiri memungkinkan mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi. Dan dengan adanya infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat berkurang dan harga bahan pokok produk atau barang menjadi lebih terjangkau, sehingga meningkatkan kemampuan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan dari urbanisasi itu sendiri. Nah, yang kedua, infrastruktur publik juga memungkinkan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Dengan adanya infrastruktur yang baik, daerah-daerah terpencil dapat dihubungkan dengan pusat-pusat ekonomi, meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi. Selain itu, infrastruktur publik juga memungkinkan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kemampuan produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Nah, terlampir juga latar belakang merupakan dari infrastruktur publik sehingga, peran infrastruktur publik sendiri itu sangat penting bagi, keberlanjutan masyarakat di kehidupan contohnya atau khususnya juga di Kota Palembang. Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik. Jadi, infrastruktur publik sendiri itu sangat penting agar dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Nah, terlampir data yaitu prasarana jalan infrastruktur Kota Palembang yang saya ambil dari data infrastruktur Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang. Bisa terlihat dan selanjutnya, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji peran infrastruktur publik dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah terutama di Kota Palembang. Nah, dengan memahami secara mendalam bagaimana infrastruktur publik mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Palembang, dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan. Terlampir 1.2 yaitu rumusan masalah.
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi infrastruktur publik di Kota Palembang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Yang kedua, apa peran infrastruktur publik dalam meningkatkan kemampuan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam pengembangan infrastruktur publik dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana implementasi infrastruktur publik di Kota Palembang dan juga untuk mengevaluasi peran infrastruktur publik dalam hubungan antara tantangan perkembangan urbanisasi dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga adalah untuk menyelidiki kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur publik di Kota Palembang. Dan 1.4 yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan agar akan memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran infrastruktur publik dalam konteks peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Yang kedua, memberikan panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan perkembangan infrastruktur publik di Kota Palembang. Dan yang ketiga yaitu adalah untuk memperkaya literatur tentang pengembangan infrastruktur publik dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, artikel atau makalah ini yaitu memiliki beberapa pembatasan masalah. Seperti yang pertama, pembatasan ini hanya memfokuskan pada data dan informasi yang tersedia hingga tahun 2020. Dan data yang lebih baru mungkin tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi dan data statistik. Dan yang keempat, keterbatasan sumber data dapat mempengaruhi akurasi dan reliabilitas hasil penelitian. Selanjutnya kita masuki bab 2 atau tinjauan pustaka. Dalam 2.1 landasan teori, yaitu ada pengertian atau, teori dari infrastruktur publik itu sendiri. Infrastruktur publik adalah sistem dan fasilitas yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah atau badan publik untuk mendukung kebutuhan masyarakat, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem air, sistem sanitasi, sistem transportasi, dan lain-lain. Fungsi infrastruktur publik sendiri adalah untuk memastikan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan urbanisasi, serta memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, teori dari produktivitas ekonomi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien suatu sistem ekonomi dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam konteks ini, produktivitas ekonomi dihitung dengan mengukur output yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang digunakan. Nah, dengan demikian, infrastruktur dapat meningkatkan kemampuan produksi dan penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Nah, yang ketiga ada teori dari daya saing ekonomi daerah. Nah, daya saing ekonomi daerah sendiri yaitu adalah suatu kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pembangunan yang efektif dan efisien. Nah, daya saing ekonomi daerah sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu 2.2 fungsi infrastruktur publik. Infrastruktur publik sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama seperti meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keselamatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, di 2.3 yaitu ada pengaruh infrastruktur publik terhadap ekonomi daerah. Infrastruktur publik sendiri memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi daerah. Pengaruh-pengaruh ini meliputi seperti yang pertama meningkatkan investasi, meningkatkan PDB, dan meningkatkan PDRB di kota tersebut. Nah, jadi selanjutnya di 2.4 tingkat pengangguran dan infrastruktur publik. Tingkat pengangguran dan infrastruktur publik memiliki hubungan yang sangat penting. Contohnya pada makalah saya pada hari ini, tingkat pengangguran dapat meningkatkan jika infrastruktur publik tidak memadai, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari daerah itu sendiri. Nah, di 2.5 sendiri, kontribusi infrastruktur publik terhadap tingkat pengangguran. Infrastruktur publik dapat berkontribusi pada tingkat pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kontribusi ini dapat berupa yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja, dua, meningkatkan kualitas hidup, dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, kita memasuki bab 3 atau metode penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi di Universitas Sriwijaya, tempat dari Fakultas Ekonomi, dengan membahas peran infrastruktur publik di Kota Palembang. Nah, 3.2 objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu infrastruktur publik yang ada di Kota Palembang. Infrastruktur publik yaitu bisa jalan raya dan lain-lainnya.
Produktivitas dan daya saing ekonomi merupakan parameter utama yang ingin diteliti, mencakup daya saing infrastruktur antar wilayah di Indonesia. Nah, di titik 303.3 variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu infrastruktur publik dan produktivitas ekonomi daerah. Infrastruktur publik diukur melalui kualitas jalan, jaringan telekomunikasi, dan sistem transportasi yang ada di Kota Palembang. Sedangkan produktivitas ekonomi daerah diukur melalui indikator-indikator seperti PDB, PDRB, dan tingkat pengangguran yang ada di kota tersebut. Nah, 3.4 jenis dan sumber data. Jadi saya mengambil beberapa data yang diambil dari website resmi yaitu di DPUPR Kota Palembang dan data Nesia, ada juga dari BPS yang digunakan merupakan data kebutuhan infrastruktur Kota Palembang dan daya saing infrastruktur antar wilayah. Nah, terlampir pada tabel 1.1, yaitu adalah capaian kinerja meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah pada tahun 2022. Nah, pada sasarannya yaitu meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah, indikator sasaran adalah persentase titik kemacetan, dan satuan adalah persen, target 32,36% dan realisasi yang terjadi adalah 29,3%, hingga total presentasinya adalah 110,01. Nah, selanjutnya di tabel 1.2 kondisi fasilitas daratan dan perairan. Fasilitas yang ada di Palembang yaitu seperti ruang tunggu, perkantoran, dermaga, border, vendor, catwalk, musola, toilet, atau WC itu terkondisi dengan baik fasilitas yang ada di Kota Palembang. Nah, pada tabel 1.3 arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2000 arah kebijakan pada tahun 2019 yaitu adalah perbaikan infrastruktur dan konektivitas untuk pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan pada tahun 2021 yaitu adalah arah kebijakannya yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan pada tahun 2022 adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga. Nah, pada tabel 2.1 jumlah penduduk menurut kabupaten kota jiwa, yaitu pada tahun 2019 hingga 2021, terlampir jumlah penduduk menurut kabupaten dan kota jiwa pada Sumatera Selatan hingga Lubuk Linggau, wilayah yang ada di Sumatera Selatan terlampir. Sumber berasal dari Badan Pusat Statistik 2021. Tabel 2.2 adalah tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2020 sesuai dengan, variabel yang akan saya teliti, yaitu, tingkat pengangguran persen laki-laki, di Kota Palembang pada tahun 2017 yaitu berjumlah 8.020 orang, dan pada tahun 2018 itu, menjadi 7.021 orang, dan 2019 itu 7.904%. Oke, selanjutnya, analisis data di 3.5, analisis data PDB dan PDRB Kota Palembang. Pertumbuhan PDRB Kota Palembang, yaitu adalah PDRB Kota Palembang meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 5,5% pada tahun 2019. Dan tingkat pertumbuhan PDRB Kota Palembang lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB nasional dan 3 provinsi lainnya. Terlampir pada data dan ini adalah analisis dari data-data yang telah saya ambil. Dan selanjutnya yang kedua, pertumbuhan PDB Kota Palembang. PDB Kota Palembang meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 4,8% pada tahun 2019. Dan tingkat pertumbuhan PDB Kota Palembang itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDB nasional dan 3 provinsi lainnya. Nah, analisis selanjutnya yaitu adalah analisis data tingkat pengangguran yang ada di Kota Palembang. Tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 9,86%, lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tahun sebelumnya. Dan analisis hubungan antara PDB dan PDRB dengan tingkat pengangguran Kota Palembang yaitu hubungan PDB dengan tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran Kota Palembang meningkat seiring dengan penurunan PDB Kota Palembang. Dan PDB Kota Palembang yang meningkat dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, sedangkan penghubungan antara PDRB dengan tingkat pengangguran yaitu adalah tingkat pengangguran Kota Palembang meningkat seiring dengan penurunan PDRB Kota Palembang. Dan PDRB Kota Palembang yang meningkat dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Baik, selanjutnya data terpustaka terlampir. Mungkin mungkin cukup sekian pemaparan, hasil proposal skripsi yang telah saya buat. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon
Saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.